Shalom. Senang saya bisa kembali menemani Bapak Ibu Saudara untuk kembali menggali firman Tuhan secara berkala. Kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita. Sekarang kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Ayat yang pertama berkata begini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Sedangkan pasal 11 ayat yang kedua sampai yang ke-18, LAI memberikan sebuah judul, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita lanjutkan pembacaan kita. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat bulu yang dikoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Haleluya. Mari sekarang kita akan gali satu persatu ayat-ayat ini dengan seksama. Ayat yang pertama dari kitab Matius pasal yang ke-11 berkata, setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Perhatikan bahwa Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota lain. Tetapi tugasnya Yesus adalah mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Jadi apabila kita fokus kepada urusan kita, maka Tuhan kehilangan kesempatan untuk mengurusi urusan-urusan kita. Namun kita lebih fokus kepada urusan orang lain, mengasihi orang lain, maka Tuhan memiliki kesempatan untuk mengurusi dan mengasihi setiap kita. Alkitab mencatat, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu, sama seperti kita mengasihi diri kita, Tuhan ingin kita melayani orang lain sama seperti kita mengasihi kita. Tugasnya Tuhan adalah memberitakan kerajaan Allah dan mengajar mereka. Hal yang sama yang harus kita kerjakan sebagai murid-murid Kristus. Isi hari-hari kita untuk mengajar apa yang kita tahu, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Saudara mengerti dan tahu tentang Tuhan, maka ajar mereka. Seiring dengan pertumbuhan kita, ajar mereka orang-orang lain lebih lagi menurut tingkat pengenalan kita kepada Tuhan. Alkitab mencatat murid-murid hanya mengerti tentang baptisan Yohanes, maka mereka hanya mengajar tentang baptisan Yohanes. Tapi ketika mereka mengerti tentang baptisan Roh, tugas mereka adalah mengajar tentang baptisan Roh. Hal yang sama dengan kita, jangan biarkan kebiasaan untuk mengajar dan memberitakan Injil itu lepas atau hilang dari hidup kita. Sebagai murid Kristus, ikutilah teladan Kristus. Sedangkan ayat yang kedua sampai yang ke-18 ini berbicara tentang Yohanes dan Yesus. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita ketahui bahwa Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya mengalami sebuah keraguan dan kebimbangan. Yohanes Pembaptis sendiri dipenjarakan karena berani menegur Herodes Antipas yang menikahi istri saudaranya. Dan dari penjara itu Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Mereka berkata dalam sikap kebimbangan dan keraguannya, apakah Yesus yang ia lihat itu seperti yang dijanjikan oleh hukum Taurat, Mesias? Kita tahu bahwa Yohanes adalah pelopor dari pemberitaan tentang Yesus. Ia seorang nabi yang diutus untuk mempersiapkan jalan tentang Kristus, di mana Kristus Yesus, Raja di atas segala raja itu akan datang dan menjadi penyelamat manusia. Namun karena ia tidak melihat segala perbuatan dan pekerjaan Yesus, maka timbullah keraguan-raguan. Di balik penjara, Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya ingin memastikan bahwa benar Yesus adalah seorang yang Yohanes Pembaptis persiapkan. Ia sedang mencari kepastian tentang Yesus Kristus adalah Mesias. Dan Yesus memberikan sebuah jawaban kepada murid-muridnya. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam berkata begini. Untuk mengatasi keraguan-raguan murid-murid Yohanes dan Yohanes yang sedang berada dalam penjara, Yesus memberikan sebuah jawaban. Yang pertama, Yesus menunjukkan pada demonstrasi nyata kuasa Allah dalam setiap pelayanannya. Pelayanan Yesus mengkokohkan kesaksian Yohanes selama ini tentang Dia. Yang kedua, ucapan Yesus ini menuju kepada nubuatan yang tercatat di kitab Yesaya. Yesus adalah penggenap nubuatan Yesaya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, merupakan petunjuk bahwa Roh Allah bekerja dalam diri dan melalui Yesus. Ini adalah tanda kehadiran Allah di dunia. Yang ketiga, untuk memberikan dan meyakinkan murid-murid Yesus, Yesus menunjuk pada nubuatan Maleaki tentang peran Yohanes. Perhatikan di ayat yang ke-10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yesus mengakui pentingnya pelayanan Yohanes. Ayat yang ke-11 berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan dari perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Posisi Yohanes Pembaptis adalah seperti titik temu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu di antara segala nabi, Yohanes adalah yang terbesar. Namun karena orang masuk surga melalui Yesus, bukan melalui perjanjian lama,
maka yang terkecil dalam kerajaan surga pun menjadi lebih besar daripada Yohanes. Pelayanan dan pergumulan Yohanes menunjukkan keutamaan Yesus. Tak kala keraguan muncul, Yesus tidak tinggal diam. Ia tidak ingin orang terus-menerus ragu tentang Dia. Karya Yesus, kesaksian firman tentang Yesus, dan perlakuan kasih Yesus akan menguatkan iman dan pengharapan yang tergoyah. Jika Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sedang mengalami keraguan sama seperti Yohanes Pembaptis, mintalah hikmat kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menuntun, minta Roh Kudus untuk mengajar. Firman-Nya berkata, jika setiap kita mengerti sebuah kebenaran, maka setiap kita akan dimerdekakan karena kebenaran itu. Injilnya adalah kekuatan Allah. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan berat, saudara mulai ragu tentang firman dan janjinya, maka mintalah Roh Kudus untuk mengajar, memberikan sebuah iman yang hidup. Mintalah Roh Kudus untuk menguatkan supaya kita bisa hidup dalam iman itu. Abraham ketika ia menerima janji Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham memutuskan untuk percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Untuk itulah Abraham disebut bapa orang beriman. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini ingin menjadi yang terbesar daripada Yohanes, maka percayai dengan iman setiap firman itu. Firman yang kita hidupi akan terjadi atas hidup setiap kita. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diberkahi, yang berbeban berat akan beroleh kelepasan. Karena firman itu akan mengerjakan seperti yang firman Tuhan katakan. Firman-Nya murni, sungguh teruji. Tuhan ingin melepaskan setiap kita dari keraguan-raguan tentang Tuhan. Tuhan ingin setiap kita mengalami sebuah kemerdekaan karena sebuah kebenaran. Sama seperti Tuhan memberikan jawaban kepada murid-murid Yohanes tentang siapa Dia. Ia juga mau memberikan puasan untuk menghapus setiap keraguan Bapak Ibu Saudara. Saudara yang sakit hari ini, terimalah kesembuhan. Hari ini yang beban berat, terimalah kelegaan daripada Tuhan. Yang mengalami pergumulan, terimalah jawaban, tuntunan daripada Tuhan. Yang saat ini merindukan kehadiran Tuhan, terimalah hadirat Tuhan yang akan membuat kita dipuaskan. Setiap yang haus dan lapar akan firman-Nya, Tuhan akan mengajar setiap kita. Roh-Nya akan memberikan sebuah pewahyuan baru atas setiap kita. Setiap rahasia-rahasia ilahi kiranya Tuhan singkapkan atas hidup setiap kita, sehingga waktu-waktu saat teduh kita boleh mengerti setiap firman-Nya. Setiap hari kita beroleh rema untuk kita hidupi. Itu yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Tuhan ingin menghapus segala keraguan ini. Jangan bimbang, jangan ragu. Percaya saja seperti yang firman-Nya katakan, maka firman itu akan terjadi atas hidup setiap kita. Tuhan berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tolong setiap kami umat-Mu. Tuhan hapus segala keraguan kami tentang Tuhan. Kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau tidak hanya sudah mati bagi kami dan menghapus setiap dosa kami, tapi Engkau yang membangkitkan setiap kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga. Kami biji mata-Mu yang berharga. Kami ciptaan-Mu yang mulia Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus Engkau sedang sembuh. Sekarang sembuh di dalam nama Yesus. Yang lemah, letih, lesu dan beban berat, mari datang kepada Tuhan dan terimalah kelegaan daripada Tuhan. Pikulah kuk yang Tuhan pasang atas hidupmu, sebab kuk itu tidak berat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini sedang terhimpit dan tidak menemukan jalan keluar bagi setiap persoalan dan
permasalahan kita. Tuhan setia dan adil yang tidak meninggalkan kita sendirian. Ia yang bersama-sama dengan kita akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita dan memampukan kita menanggung dalam setiap pencobaan itu, membawa kita keluar sehingga setiap kita semakin hari mengalami pertolongan Kristus hari lepas hari, yang membuat kita mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Saya berdoa yang saat ini sedang kekurangan, diberkatilah berlimpah-limpah menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami percaya sepatah kata saja firman yang kami dengar itu akan mengubahkan hidup kami, memerdekakan hidup kami. Sebab dalam firman-Mu ada kekuatan-Mu, dan kami mau menetapkan diri kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu untuk sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.